Halo semuanya, aku seorang mahasiswi semester keempat dan aku sekarang ini lagi belajar mengenai mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial, dan aku di sini bakal menjelaskan dan sharing mengenai apa yang aku dapat dari mata kuliah ini. Nah, sebelum kita tahu mengenai etika bisnisnya, kita penting harus tahu yang mana yang punya kepentingan, ataupun kalau orang-orang manajemen atau anak-anak manajemen pasti gak asing dengan kata-kata yang namanya stakeholder. Nah, teori stakeholder ataupun konsep pemangku kepentingan ini dipelopori oleh seorang ahli yang bernama Edward Freeman, di mana pada tahun 1984 ia menjelaskan bahwa paradigma bisnis ini bukan hanya sekedar memuaskan satu orang ataupun satu arah saja, yaitu pemegang saham, enggak kayak gitu katanya, tapi lebih kepada seluruh pihak yang memang terdampak, entah itu internal, eksternal, ataupun environment-nya ya teman-teman. Nah, manfaat dari kita menggunakan konsep stakeholder ini, kita bisa mengelola hubungan, entah itu dengan masyarakat, entah itu dengan internal perusahaan, entah itu dengan lingkungan sekitar kita, agar tidak terjadi bencana ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya, konsep ini bisa meminimaliskan resiko, yaitu resiko negatif dari pihak internalitas ataupun resiko negatif dari pihak eksternalitas. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai klasifikasi pemangku kepentingan ini yang telah saya sebutkan ke tadi. Ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama ada internalnya, yaitu yang termasuk manajer, karyawan, pemilik modal, dan ini tujuannya lebih kepada kesejahteraan ataupun keberlanjutan karir teman-teman. Dan yang kedua ada yang namanya eksternal, pihak luar ya teman-teman. Ini termasuk pada masyarakat, konsumen, pemasok ataupun supplier ya teman-teman, dan pemerintah. Nah, di sini tuh di sekitaran operasional dan memang terhubung kepada produksian ataupun penjualan, juga pemasaran ya teman-teman. Selanjutnya, klasifikasi ketiga ada yang namanya lingkungan ataupun lingkungan hidup. Entah sebuah perusahaan ataupun yang paling besar berdampak adalah sebuah pabrik industri yang dimana bisa menghasilkan limbah. Ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, kita harus mematuhi yang namanya lingkungan hidup ini sebagai penyedia sumber daya, dan kita harus menuruti ataupun sesuai dengan peraturan ataupun dengan etikanya, bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam memakai sumber daya ini. Dan ini adalah pemangku kepentingan ya teman-teman. Jadi kita harus melihat juga pada entah itu internal, eksternal, dan juga lingkungannya. Bener kan teman-teman? Kalau misalkan ada yang salah, kita diskusi aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas mengenai dasar hukum yang terhadap CSR Indonesia ini. Ada yang pertama, yaitu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada pasal 4, di mana ini menjelaskan mengenai konteks kewajiban sebagai kewajiban CSR bagi perseroan terbatas di bidang sumber daya alam. Dan juga ada peraturan PP No. 47 tahun 2012, di mana ini adalah sebuah petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau biasanya disebut sebagai TJSL. Dan terakhir ada peraturan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang menegaskan bahwa sebuah tanggung jawab sosial bagi setiap penanaman modal, yaitu yang dimaksud adalah investor ya teman-teman. Nah, apa aja sih strategi ataupun model implementasi yang bisa kita terapkan? Di sini ada yang namanya evolusi dampak strategi CSR, di mana biasanya kita melakukan sebuah donasi atau yang dimaksud sebagai filantropi. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa filantropi sendiri itu sangat low sinergi ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, yang keduanya ada yang namanya risk management, yaitu yang mitigation-nya fokus di sana ya teman-teman. Dan yang terakhir ada yang namanya GSP, yang dimana yaitu sebagai creating shared value. Nah, ini umumnya teman-teman, maksimum value-nya sangat umum dan sangat terbesar ya teman-teman. Untuk donasi allow ya teman-teman, untuk risk management masih di dalam standar, dan yang paling tinggi adalah creating shared value. GSP sendiri ini mengintegrasikan masalah sosial ke dalam strategi bisnis dengan melihat keunggulan ataupun solusi yang kita bisa lakukan pada problem masalah sosial tersebut. Jadi kita akan melakukan keunggulannya untuk mengatasi masalah sosial. Selanjutnya ada yang namanya 3 pilar implementasi buat sukses. Yang pertama ada compliance, yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar etika, entah itu hukum ataupun etika bisnis yang memang diterapkan di perusahaan kita sendiri ataupun perusahaan yang kita kelola atau sedang kita kerjakan. Yang kedua ada yang namanya competitiveness, yaitu meningkatkan reputasi dan efisiensi melalui inovasi produk berjalan, seperti kita melakukan sebuah evolusi ataupun inovasi terhadap sebuah tumbler yang dimana penggunaannya itu bisa mengurangi resiko terhadap global warming, ataupun produk-produk yang seperti tisu kita bisa mengurangi. Nah, itu yang namanya competitiveness. Dan yang terakhir ada yang namanya cohesion. Cohesion ini membangun hubungan sosial yang kuat pada masyarakat lokal ataupun masyarakat sekitar dari perusahaan kita ataupun yang memang berdampak ya. Nah, teman-teman kepo gak sih mengenai inovasi digital apa? Di era digital ini, CSR di Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama, ada yang namanya blockchain atau blockchain, di mana sebuah pelacakan dana donasi secara real time. Banyak banget ya teman-teman yang bisa kita contohkan tuh kayak komunitas-komunitas, termasuknya K-popers ataupun komunitas pencinta kucing atau komunitas lainnya sering mengadakan donasi ya teman-teman, dan bisa kita lihat langsung dalam websitenya bahwasanya berapa sih donasi yang memang sudah terkumpul. Nah itu teman-teman. Yang kedua ada yang namanya big data, yaitu identifikasi kebutuhan sosial yang memang lebih presisi. Jadi di dalam big data ini kita sudah mengetahui tentang riset kebutuhan, tentang riset pelayanan yang bagus bagaimana, kayak gitu teman-teman dalam digital ini. Dan yang terakhir ada yang namanya social platform. Nah banyak banget publik bahkan admin perusahaan yang lebih besar lebih fokus pada sosial platform ini, entah itu promosi, entah itu melakukan challenge, entah itu melakukan sebuah hal-hal yang memang agak di luar nalar dikit ya teman-teman, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam